Mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar Ustadz Afar. Ini memotong pembicaraan. Antum bilang tanduk setan dari Najd itu yakin bahwa yang dimaksud itu Syekh Abdul Wahab. Iya, fitnahnya tersebar di mana-mana. Apakah antum bisa bertanggung jawab nih? Apa bermasalah? Ijtihad. Nabi katakan dalam masalah ijtihad itu kalau benar pahala 2, keliru pahala 1. Apa salahnya? Apakah bertentangan? Apakah hadis? Apakah hadis itu mutlak? Apakah hadis itu muqayyad? Itu umum kok. Ulama bakal beda-beda pendapat terkait masalah itu. Anda motong pembicaraan di tengah jalan. Antum mengatakan itu tanduk setan dari Najd adalah Syekh Abdul Wahab. Ya. Itu dari mana pendapat itu? Karena saya melihat fitnah yang paling banyak hari ini tersebar melalui kata-kata si Ibnu Abdul Wahab. Hada ra'i. Sekarang silakan simak apa yang dikatakan Ibnu Abdul Wahab. Dia mengatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah, amma tauhidur rububiyah fahuwa alladhi aqarra bihil kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, siapa dari salafus soleh yang mengatakan bahwasanya orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah? Silakan dijawab, bawa datanya. Simpulannya antum menganggap Syekh Abdul Wahab ini membuat data bro, kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Wahab, karena tema yang saya angkat adalah 3 tauhid. Silakan dijawab. Siapa salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah? Silakan. Antum ana tidak paham itu, ya akhi. Karena ana tidak mempelajari. Kurang paham. Saya baca, saya perlihatkan ya. Silahkan kamu Skomi. Oke, Ar-Risalatul Mufidah. Jelas ya? Kurang jelas lagi penulisnya. Bisa baca? Tidak bisa membaca saya. Tidak bisa membaca itu. Iya, sabar ya. Kitab Ar-Risalatul Mufidah, penulisnya, mu'alifnya itu Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, orang Najd. Tanduk setan memang ini makhluk. Amma tauhidur rububiyah, kata dia nih, amma tauhidur rububiyah fahuwa alladhi aqarra bihi al-kufaru ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya simple, gampang. Siapa dari salafus soleh yang mengatakan bahwasanya orang kafir bertauhid, orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah? Siapa bro? Kan kita mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Jadi siapa salafus soleh yang mengatakan seperti itu? Siapa? Hah? Kita mengikuti metode orang salaf. Oh iya, salafus soleh itu. Anda tahu tidak salafus soleh itu siapa? Afan, secara detailnya ana tidak paham. Aduh, dari mana? Salafus soleh itu terbatas bro. Yang Nabi sabdakan di dalam hadisnya, khairul qurun qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun saya, kemudian kurun yang menyelingi kurun saya, dan kurun yang menyelingi kurun yang menyelingi kurun saya. Pas selesai 300 Hijriah. Siapa manusia, ulama yang hidup di zaman itu kemudian mengatakan seperti ini bro? Siapa itu? Pertanyaan saya sangat gampang, siapa? Siapa? Halo? Bisa dijawab? Saya tidak paham itu. Tidak paham, tapi mengatakan khilaf muktabar. Biar saya kasih tahu ya bro,
Duh, kasihannya. Di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah, antum tahu ndak untuk membenarkan hal ini dia bawa Quran surat apa? Quran surat Yunus ayat 31, bro. Antum lihat baik. Dia mengatakan bahwasanya orang kafir bertauhid rububiyah, dan dia katakan wat dalil qauluhu ta'ala. Dalil dari pendapat dia ini adalah firman Allah Ta'ala, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Apakah salafus soleh dengan ayat ini, Quran surat Yunus ayat 31 itu mengatakan demikian? Tidak, bro. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya membawakan ayat Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi ila akhir. Beliau salafus soleh mengatakan, Qul ya Muhammad liha ula'il musyrikina billahi al-awsana wal asnam. Bro, musyrik bukan muwahhid birrububiyah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman salafus soleh, bertentangan dengan syariat, yang mana Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah yang madmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah yang dolalah itu adalah ma khalafas sunnah, bid'ah yang menyelisih sunnah, bid'ah yang menyelisih syariat. Bro, masih mau berakidah dengan akidah sesat? Cukup ya? Oke Ustaz. Iya. Nanti Nanti pelajari di dalam. pelajari lagi. Iya, pelajari lagi akidah Wahabi ini supaya antum sadar kalau akidah ini sesat. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang yang modal ceramah dengan tiket 500.000. Ya, tinggalkan. Cukup ya? Oke, cukup Ustaz. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Itu pendapat Najd itu menurut jumhur ulama siapa yang dimaksud dari Najd itu Ustaz? Nggak ada jumhur ulama, nggak ada yang komentari. Yang belum muncul kok di Maksudnya zaman mereka belum muncul kok. Ada nggak? Ada nggak antum temukan? Di zaman dulu ada nggak orang bermasalah fitnahnya itu menyebar luas? Ada nggak? Kita temui baru hari ini nih. Rata-rata secara hadis menjelaskan Najd itu di daerah mana. Kita baru lihat hari ini ada orang yang fitnahnya itu kemana-mana, bro. 3 tauhid, menumbuhkan paham radikal di mana-mana, memecahkan persaudaraan, kesatuan umat Islam, mengatakan kelompok selain mereka sesat, bid'ah, syirik. Siapa? Dari mana? Kalau bukan dari Najd. Dari mana, bro? Dari mana? Mempermasalahkan demokrasi di Indo. Siapa kalau bukan orang-orang ini? Anda akan evaluasi diri dengan ilmu yang Anda miliki ya Ustaz. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan Ustaz informasinya. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari anak bangsa ini dalam mengimplementasikan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin pamit dulu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yahdi. Assalamualaikum. Malah kok saya jadi on cam? Matikan aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Soy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa semalam nggak live Ustaz? Istirahat saya, tidur. Halo?
Tidur. Kenapa semalam nggak live Ustaz? Oh tidur. Nggak ada yang live satu pun. Yang Ustadz itu juga nggak ada semuanya. Saya kemana nih sebenarnya. Ya, kita ini tergantung apa namanya, ya nyesuaikan aja. Kalau Wahabi masih, ya kita bakal mau ndak mau kita dituntut untuk mengcounter pemahaman mereka. Kan kita ndak tahu perkembangan tiap hari seperti apa. Mungkin ada orang hari ini dia baru buka TikTok, baru download TikTok, atau besok dia baru download TikTok, atau kemarin dia baru download TikTok, kemudian dia baru mau mendekatkan diri kepada Allah, kemudian akhirnya dia bilang, dia lihat, oh ini hadis sahih semua ini, oh ini ayat Al-Quran semua, ternyata pemahamannya diselewengkan. Mau tak mau kan kita yang belajar tertuntut untuk memperbaiki hal ini. Sama dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Tanda punya. Anda nunggu itu semalam mana nih kok Ustaz Ilman kok nggak ini lab saya bilang kan. Aku sebenarnya pengen datangi bang itu live mereka itu pengen datangi. Mbok yo begini. Kalau apa namanya? Seandainya kalian diam, amaliyah kami itu bagi kalian bermasalah, kalian mendatangi kami, tabayun, kemudian diskusi, tanya apa dalil yang kami pakai. Kan kita tahu ada perbedaan pendapat di sini, oke terserah. Tapi ini kan fakta di lapangan tidak terjadi. Justru orang bermaulid dibilang bid'ah, sesat, takut-takutnya masuk neraka. Orang tahlilan seperti itu juga. Orang aswaja itu, orang tidak mau, orang tidak bermaulid ini tidak disalahkan, nggak disalahkan. Antum nggak maulid, terserah antum. Kan yang kita komentari itu ketika mereka mengatakan bahwasanya orang bermaulid sesat. Sesatnya karena tidak dilakukan oleh Nabi. Ya kan akhirnya argumentasi statement-statement seperti ini jadi bumerang kepada mereka. Bumerang. Iya, tapi kalau perkara maulid ini setahu saya Ustadz gini Ustadz, yang pernah saya dapat, yang pernah saya duduk di majelis itu yang kalau maulid isinya cuman ceramah, isinya kajian, tidak bercampur baur antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya campur baurnya gini Ustadz ya. Maksudnya tuh tempat laki-laki dan tempat perempuan itu betul-betul terpisah, saling memandang. Ya. Nah, tidak ada istilahnya selawatan yang joget-jogetan Ustadz ya. Itu masih longgar Ustadz. Maksudnya kalau seandainya dijelaskan seperti itu tidak ada masalah. Terkadang kan statement yang dibawa itu atau argumentasi yang dilemparkan kepada kita itu bunyinya seperti ini. Kalau memang maulid ini disyariatkan, seharusnya Nabi sudah buat. Yang Nabi tidak buat itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah kata Nabi sesat. Akhirnya kan kita sebagai orang-orang yang sering mengikuti maulid, wah, masa kita ini mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi dibilang sesat? Karena aneh. Padahal di Al-Quran Allah firmankan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Bahkan Nabi itu pernah tanya Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar bilang baru mencintai Nabi lebih dari lebih dari dirinya sendiri, sampai Nabi bilang baru sekarang ya Umar. Kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi kok dibilang sesat. Aneh. Dia seandainya itu tuh Ustadz yang apa, yang kan ada tuh yang joget-joget itu gimana itu Ustadz? sama kita salahkan bang. Ya. Bahkan di pondok saya itu pas datang Habib Syekh itu jadi dua acara itu. Jadi acara di Putra hari ini, putrinya besok, dan lain tempat putri di dalam ruangan, putranya di ruangan. Oh ya. Itu jadi ya, memang yang kita kehendaki kan seperti itu.
Adapun yang terjadi di lapangan itu masih bisa dibenarkan ala qauli, di atas pendapat mausu'atul fiqhiyah, apa yang ditulis di dalam mausu'atul fiqhiyah. Dibilang apa namanya, ikhtilat itu kalau memang bersentuhan badan, kan tidak ada skat di situ, ada pembatas, tidak masalah. Kalau alasannya itu karena joget-joget, sama, kita pun menyalahkan hal itu. Joget-joget pun dilarang, tidak boleh. Iya, 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 iya. Aduh, tempat saya agak berisik ini Ustaz. Saya turun dulu ya Ustaz ya, nanti takutnya apa terganggu. Ya Ustaz, makasih Ustaz ya. Siap, siap. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Banyak anak-anak misalnya Ustaz. Saya izin turun dulu Ustaz ya. Ya. Iya, dalam keadaan begitu. Cuman kan apa namanya, dalam permasalahan joget itu ya dibagi. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan kan haram mutlak. Kalau laki-laki kan masih ada tafsilnya. Yang tidak menyerupai perempuan, gerakannya tidak. Ada beberapa lah tafsilannya. Tapi ala kulli hal, para habaib yang apa namanya punya majelis-majelis sholawat besar pun pernah melarang hal itu, joget-joget. Ya itulah, setidaknya kita jaga. Maulid ini kan mengekspresikan perasaan cinta kita kepada Nabi, bukan pesta pura dan lain-lain, tidak. Hukum merokok lil wasail hukmul maqasid, Bang. Hukum merokok itu tergantung antum pakai untuk apa. Pertama, tergantung digunakan untuk apa. Yang kedua, ya tergantung si pengguna, kondisi fisik si pengguna. Kalau antum ada riwayat penyakit TBC, penyakit paru-paru, merokok haram. Kalau antum biasa aja, terus antum merokok itu supaya tahan begadang, antum begadang buat mutolaah kitab, bagus. Merokok saja enggak apa-apa, bagus. Kalau antum mau coba-coba, belum pernah merokok, mau coba, badan antum enggak ada riwayat penyakit, sehat-sehat aja, makruh. Jadi tergantung, rokok itu tergantung untuk apa digunakan. Kalau antum bilang rokok haram, kenapa? Karena membahayakan tubuh. Sama, orang kolesterol pun bahaya makan daging. Orang darah tinggi, apalagi penyakit gula, ndak boleh makan gula. Ya terus daging haram begitu, gula haram. Aneh. Menghukumi itu sesuai konteks. Semua pukul rata. Makanya penting belajar. Untuk kawan-kawan Wahabi ya, jangan makruh, Bang, antum baca Quran. Tidak salah, ada riwayat itu orang yang ketika baca Quran itu malaikat mendekatkan dirinya kepada orang yang baca Quran. Antum baca Quran terus pegang rokok, tersiksa malaikat. Ala kulli hal seperti itu. Waalaikumsalam Bang Johar, salam kenal balik. La dororo walad diror. Iya, la dororo walad diror. Kalau begitu, kalau la dororo walad diror itu antum pukul secara mutlak, antum mutlakan hal itu, ya jangan naik motor. Motor berpotensi kecelakaan. Kendaraan lah semua, jangan antum naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kereta, naik kapal, jangan. Karena kalau kecelakaan mati. Mudarat juga kan. Jangan makan daging, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Jangan makan gula, kena penyakit gula nanti antum. Apalagi jangan makan nasi, nggak boleh, haram, Bang. Merokok di masjid haram. Masjid, dalam masjid haram. Antum masuk masjid saja, habis merokok ini masuk masjid, tidak siwakan dulu, tidak apa namanya, mulutnya antum itu dibersihkan dulu, ya makruh hukumnya. Apalagi merokok dalam masjid, ya haram. Salam dari Halakubin. Siap. Waalaikumsalam. Wah,
Ya lucu kawan-kawan dari Wahabi ini lucu. Pok yo sadar diri, kalau pemahaman kalian itu banyak yang bermasalah, diam. Sudahlah, pemahaman banyak yang bermasalah, sok-sokan paling sunnah. Ketika kita komentari akidah kalian kan bingung, pelangak pelongo. Saya ndak tahu, saya belum tahu, saya belum bisa baca. Ndak tahu, bahkan tidak bisa baca. Berani mengatakan maulid sesat, mengatakan tahlilan sesat. Lah ente tahu dari mana, bro? Tahu dari ustadz ente? Ustadz ente pun bodoh. Nah bang, saya begini bang Kail ya, Tomboro itu pondok besar, ulamanya banyak. Saya santri kerincing, tapi saya santri kerincing. Tetapi ya kita bakal mengikuti apa yang guru kita tuntut kepada kita. Arahan guru kita itu ya tetap kita harus jalankan. Al barokatu birido syekh bang, keberkahan itu jalannya itu lewat ridhonya para guru, ridho masyayikh. Kurang lebih seperti itu. Keren banget bang ngatain ulama bodoh. Ya, memang bodoh kok. Apa antum mau bilang mereka pintar? Apa pintarnya rukun wudhu 2? Kencing hewan tidak najis. Pintar dari mana itu? Kalau dia tahu itu salah kemudian dia katakan, berarti penipu, pembohong, al-kadzab. Saya santrinya Pak Yai Mukhlisun. Seandainya dia mengatakan rukun wudhu 2, tapi dia tahu di ayat Al-Quran itu menyebutkan 4, tetap dia sampaikan 2, berarti kadzab, pembohong, penipu. Kalau dia ndak tahu, ya ndak tahu, bodoh berarti. Ahmak, dungu kok nyampaikan, dungu kok bahas masalah fikih. Alhamdulillah. Saya pun pernah bangkil, saya pernah ke Tomboro tahun 2000 berapa ke Tomboro? 2018 sama 2018 itu silaturahmi ke kawan. 2000 sama 2020 ya, silaturahmi ke kawan juga. Ada kawan yang mondok di sana soalnya. Hilmas lulusan pondok bang, san pondok pesantren. Begini ya, untuk kawan-kawan Wahabi, mbok yo kalian itu mikir untuk debat dengan santri saja itu keteteran, apalagi mau debat dengan kiai kami. Aduh, itu bisa keringat dingin di forum itu. Baru datang langsung keringat dingin kalian. Mungkin ustadz kalian itu kalau datang diskusi dengan kiai ustadz kami baru datang pingsan mungkin karena grogi, takut, nervous. Penyembah kubur. Sejak kapan saya ini dari kecil sampai hari ini tidak pernah nyembah kubur. Ziarah kubur iya, kalau nyembah kubur tidak pernah. Mana sih akun yang nama username ini? Mana. Oh iya kawan-kawan, ada itu apa namanya, lupa saya pengen sampaikan. Kami apa namanya, dan pokoknya kita, saya dan kawan-kawan itu para asatid yang lain itu sekarang apa namanya sedang membangun satu organisasi, satu badan hukum resmi yang bergerak untuk membentengi akidah salaf yang murni. Namanya itu BASMI, Benteng Akidah Salaf Murni Indonesia. Nah, kita bangun ini untuk mengkonter pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang mengaku diri sebagai pemahaman Islam, mengaku diri pemahaman mereka yang benar, ternyata ketika kita cross check di dalam itu pemahaman sesat. Maka kita mau counter itu dan kita mau coba untuk menyampaikan ke umat terkait apa namanya pemahaman sesat mereka. Kawan-kawan kalau ada yang apa namanya ingin berjuang bersama itu bisa gabung, nanti bisa hubungi, gabungnya itu bisa hubungi Ustadz Surya yang punya akun Sang Surya sama Bang Asruddin. Saya hubungi mereka,
Nanti kita bakal bahas agenda kedepannya, bagaimana supaya kita bisa targetnya itu sampai bisa membersihkan Indonesia ini dari pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang mencoba merusak Islam dari dalam. Akidah mereka bermasalah, entah itu Wahabi, entah itu Rafido, atau pluralisme, atau liberal, itu bakal kita counter semua. Selama dia mengaku Islam, pemahamannya nyeleneh, pemahamannya bermasalah, targetnya kita akan datangkan mereka, kita akan dudukkan mereka di forum diskusi, dan kalau terbukti